Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat hari Minggu dan salam Imagodi. Bacaan-bacaan dalam minggu ini diambil dari bacaan pertama Kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 9, dilanjutkan ke bab 3 ayat 1 sampai 7. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12 sampai 19, dan Injil hari ini dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini diberi judul Peranan Roh dan Firman yang Menguatkan. Hari ini merupakan hari Minggu pertama Prapaskah, masa retret agung untuk kita. Setelah hari Rabu yang lalu kita menerima Abu di dahi sebagai tanda kesiapan kita melakukan pertobatan secara khusus di masa puasa, masa Prapaskah ini. Kita berpuasa karena Yesus juga berpuasa. Dalam Injil dikatakan Yesus berpuasa selama 40 hari. Selama puasa di padang gurun, Yesus digoda iblis 3 kali. Pertama, dalam keadaan lapar, Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Apakah Yesus sebenarnya bisa melakukan perubahan batu menjadi roti? Tentu saja bisa. Dan apakah Yesus butuh roti yang diubah dari batu itu? Pasti Yesus butuh, karena Yesus juga manusia dan Dia sedang merasa lapar setelah berpuasa selama 40 hari. Tapi kemampuan dan kebutuhan Yesus ini tidak membuat Dia tergoda dan tunduk pada keinginan iblis. Karena Yesus menjawab,
Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Ini merupakan penolakan untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu iblis pergi, tetapi tidak langsung menyerah. Ia lalu menggoda Yesus lagi. Yesus dibawanya ke hubungan bait Allah, lalu memintanya untuk menjatuhkan diri, karena Allah pasti akan mengutus malaikat untuk menatangnya supaya Yesus tidak terantuk pada batu. Tapi lagi-lagi Yesus menjawab godaan itu. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawab ini untuk menolak keinginan iblis. Apakah iblis menyerah? Tidak. Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, lalu menunjukkan semua kerajaan dunia yang indah-indah, dan mengatakan kepadanya akan menyerahkan semua yang kelihatan itu kepada Yesus kalau Yesus mau menyembahnya. Dalam perenungan saya membayangkan Yesus menjawab iblis dengan keras. Saya membayangkan Yesus membentak iblis dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan kata-kata ini akhirnya membuat iblis mundur. Tapi apakah untuk selamanya? Tentu saja tidak. Karena dalam Injil lain dikatakan, iblis mundur sambil menunggu saat yang tepat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat godaan yang dialami Yesus tadi menyangkut 3 hal. Kebutuhan fisik, dalam hal ini makanan, kehormatan sebagai putra Allah, dan kekuasaan duniawi. Kita mengetahui bahwa Yesus berpuasa di padang gurun sebelum Dia memulai karyanya di dunia ini. Jadi puasanya ini semacam masa percobaan sebagai persiapan untuk pelaksanaan panggilannya di dunia. Kalau kita lihat ketiga aspek godaan tadi, Yesus memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan ketiga aspek itu saat Dia berkarya, yaitu hal-hal yang memuaskan kebutuhan fisiknya, kehormatan dan puji-pujian akan kehebatannya mengajar dan melakukan mukjizat-mukjizat, dan kekuasaan duniawi. Semua itu bisa Dia miliki, tetapi Dia tidak tergoda dan tetap menomorsatukan Allah dan kehendak-Nya. Sama seperti Yesus, kita pun sering mengalami godaan, bahkan mungkin setiap saat, meski kadang-kadang kita tidak sadari. Godaan biasanya datang pada saat kita lemah, saat ada peluang terjatuh, saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi kita sulit mendapatkannya. Tak jarang kita sulit mengambil keputusan atas godaan yang sedang kita alami, antara mengambil apa yang menjadi hak kita secukupnya, atau mengambil yang sebenarnya tidak kita butuhkan dan bukan hak kita, tetapi bisa memenuhi nafsu dan ego kita. Kita kadang-kadang susah menentukan atau mengambil keputusan dalam keadaan seperti ini. Contoh kecil saja. Kita tahu bahwa banyak orang yang pergi misalnya ke tempat yang hebat, ke tempat yang mahal untuk membeli makanan atau mendapatkan makanan di tempat yang harga tempatnya saja mahal. Tetapi seringkali mereka tidak mampu menghabiskan makanan ini, akhirnya membuang-buang makanan itu, menyisakan begitu saja. Mereka memilih tempat dan makanan itu hanya karena gengsi.
supaya bisa dan dipandang orang sebagai orang yang hebat, yang mampu membeli makanan di tempat yang hebat. Tetapi kita melihat di belahan dunia lain atau di tetangga kita, itu begitu banyak orang yang tidak bisa makan. Dalam hal ini, bukankah orang itu sudah merampas apa yang menjadi hak orang miskin? Kita semua tahu bahwa setiap manusia berhak mendapatkan makanan. Tetapi ada orang yang membuang-buang makanan, sementara di sisi lain ada orang yang tidak bisa makan. Bukankah ini hanya memenuhi ego dan gengsi saja? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua ingin seperti Yesus, bisa mengatasi godaan-godaan yang kita alami. Mari kita coba renungkan bagaimana Yesus menghadapi godaan-godaan ini. Kalau kita lihat kisah tentang puasa Yesus di padang gurun dalam Injil tadi dimulai dengan kalimat, sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Ini menarik karena ternyata Yesus disertai oleh Roh Kudus selama berada di padang gurun. Memang kalau kita lihat kisah-kisah Injil, dalam keseluruhan hidupnya Yesus memiliki relasi yang tidak terlepaskan dengan Roh Kudus. Mari kita lihat beberapa kisah dalam Injil. Kelahiran Yesus di dunia ini adalah karya Roh Kudus. Dikatakan Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka Yesus berasal dari Roh Kudus. Kemudian di kisah lain dikatakan ketika Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya di Bait Allah, Yesus membacakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, dan seterusnya. Lalu Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa saat itu genaplah nas yang dibacanya. Artinya, saat membacakan nas itu, Roh Kudus turun atas Yesus. Yesus dinaungi oleh Roh Kudus. Demikian juga dalam kisah lain ketika dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati. Dan kalau kita ikuti kisah Injil, setelah Yesus dibaptislah, Roh yang sama membawanya ke padang gurun untuk mendampinginya. Kemudian kalau kita lihat dalam menghadapi godaan, Yesus selalu menjawab godaan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Dan kedahsyatan firman Tuhan begitu ampuh membuat iblis mundur. Ini kekuatan firman yang luar biasa. Firman ini pula yang menguatkan Yesus untuk mengusir iblis agar enyah dari hadapannya. Karena itu marilah kita menghalau godaan-godaan iblis yang kita hadapi setiap saat dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Mari kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus dan bukan melulu dibimbing oleh pikiran dan kebutuhan kita saja. Apalagi dibimbing oleh keinginan dan nafsu-nafsu tidak teratur kita. Biarkanlah dirimu dibimbing oleh Roh Kudus, karena Yesus sendiri membiarkan dirinya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, mari kita semakin memperkokoh diri dalam firman Tuhan. Saat ini begitu banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memperbanyak waktu kita untuk mendalami firman Tuhan, sehingga firman itu mendarah daging bagi kita dan akhirnya bisa kita gunakan untuk menghalau godaan-godaan iblis. Yesus sendiri mengutip firman Tuhan saat melawan iblis. Yesus mengatakan, ada tertulis. Nampaknya iblis gentar ketika mendengar firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tegas menghadapi godaan iblis dalam diri kita. Sama seperti Yesus, jangan pernah ragu mengatakan kepada diri kita sendiri
Enyahlah iblis saat kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Biarkanlah kehendak Allah yang utama dan bukan kehendak kita yang seringkali kita tidak mampu mengenali apakah itu memang kehendak Allah atau kehendak iblis. Semoga renungan kita hari ini menumbuhkan kita untuk tetap setia melakukan pertobatan, terutama dalam masa Prapaskah ini. Selamat melanjutkan berpuasa dan salam Imago Dei.